Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, telah memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dengan kalimat thayyibah, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini, hingga waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita napas dan bisa melaksanakan aktivitas. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah memperjuangkan umat daripada zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karimah. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai memperjuangkan umat ini, rela dilempari dengan kotoran onta, bahkan difitnah sebagai penyihir oleh kaum jahiliyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi beliau sabar, beliau ikhlas, sehingga orang-orang kafir Quraisy mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam dengan memeluknya secara kafah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat kesabaran beliaulah hingga saat ini kita merasakan bagaimana sejuknya agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu mari kita ucapkan sepotong salawat kepada beliau yang ringan dalam ucapan namun tetap berat dalam timbangannya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan ini mendapatkan anugerah kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita kali ini adalah tentang kematian. Kenapa di akhir-akhir ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita yang lupa dengan kematian. Akan tetapi yang harus kita ketahui, kematian itu akan datang kepada siapa saja yang memiliki napas atau memiliki nyawa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu sungguh sangat menyakitkan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak kita yang melupakannya. Fenomena-fenomena di lapangan atau fenomena-fenomena yang kita lihat di zaman sekarang, banyak orang melupakan kematian, akan tetapi bermegah-megah dengan harta titipan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika ajal menjelang, maka harta yang kita kumpulkan, istri yang kita dapatkan, rumah bertingkat yang kita nikmati, maka itu semua tidak ada gunanya untuk kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangga dengan harta benda yang kita miliki, kita pamerkan, bahkan kita sombongkan. Akan tetapi ada tetangga kita yang menjerit karena tidak makan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kita pikir-pikirkan dengan hati yang jernih, dengan kepala yang dingin, maka itu adalah suatu kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dengan makan makanan yang lezat, akan tetapi tetangga kita kelaparan, belum pernah merasakan bagaimana yang namanya makanan yang enak. Negara kita ini adalah negara surga, kata orang-orang yang memuji kepada negara ini. Akan tetapi masih banyak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakyat yang miskin. Maka oleh karena itu hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, jangan bangga dengan harta yang engkau kumpulkan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah mati akan menjelang. Bung Haji Roma Irama pernah mengatakan dalam sebuah syairnya yang mengandung makna yang sangat dalam. Apa itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ajal menjelang, maka jasad ini tidak ada lagi berguna kepada siapa saja, tidak mau disentuh oleh orang lain ketika ruh berpisah dengan badan. Maka ini harus betul-betul kita renungkan, kita pikirkan untuk supaya kita bisa menintrospeksi diri, tidak bangga lagi dengan apa yang kita miliki. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa untuk memanfaatkannya berbagi kepada sesama. Karena kalau sudah terlambat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlambat kita berbagi kepada sesama, terlambat kita untuk memikirkan bekal kita di akhirat, maka ketahuilah hadirin, tidak ada gunanya harta yang kita kumpulkan, tidak ada lagi bangunan mewah yang kita miliki, tidak ada lagi kendaraan mewah yang kita punyai. Akan tetapi yang kita bawa hanyalah sehelai kain kapan. Terus jasad kita ini adalah jadi santapan cacing tanah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemankan kegelapan di dalam kuburan yang sangat gelap. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan bekal, karena siapa saja yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kami sampaikan ini tergugah hati kita untuk mempersiapkan bekal akhirat. Dan kiranya apa yang kami sampaikan ini berguna bagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah lagi keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, dengan ceramah yang singkat ini pula mudah-mudahan tergugah hati kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan. Bila kita mendapatkan harta benda yang Allah titipkan, maka pergunakanlah untuk kebaikan dan mencari bekal akhirat di hari kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.